kita. Dan kereta cepat ini kita namakan WUS. Saya nggak tahu, katanya itu kan WUS sudah dikelola oleh Nantara kan. Selamat malam Nusantara TV, senang sekali saya Muhammad Rizal membersamai Anda pada malam hari ini. Pemirsa, ada yang bilang WUS adalah lompatan menuju masa depan. Rel baja membelah bukit, menembus terowongan dan menjanjikan kemajuan. Namun di balik deru gemuruh rangkaian gerbong, ada angka-angka yang berdesir pelan menggunung di catatan utang. Lantas bagaimanakah yang harus ditempuh? Siapa yang harus menanggung beban utang WUS yang mencapai ratusan triliun rupiah? Negara, rakyat, atau BUMN yang megap-megap di tengah beban bunga dan cicilan. Dan pemirsa Nusantara TV, inilah Merah Putih. Pemirsa Merah Putih malam hari ini, polemik WUS laju cepat beban berat menghadirkan sejumlah narasumber yang hadir bersama kami di studio Toba NT Tower Jakarta Pulau Mas. Yang pertama saya perkenalkan kepada Anda, ada Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, Profesor Harun Al-Rashid Lubis. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Zal. Apa kabar? Ya, baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sama-sama. Dan selanjutnya kami juga ada mantan Wakil Ketua KPK Pak Saud Situmorang. Pak Saud, apa kabar? Malam. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Merah Putih. Yep. Dan yang terakhir ada mantan, maksud kami, analis kebijakan publik Pak Said Didu. Pak Said, terima kasih telah bergabung bersama kami. Apa kabar? Selamat malam. Dan pemirsa, Anda juga dapat bergabung bersama kami di diskusi malam hari ini melalui YouTube Live kanal resmi Nusantara TV @Nusantara TV Official. Namun sebelum kita berdiskusi lebih lengkap, kita simak dulu informasi berikut ini. PT Kereta Cepat Indonesia China kini menanggung beban berat pembayaran utang pokok dan bunga kepada China Development Bank. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan APBN tidak akan ikut menanggung utang proyek kereta cepat yang bernama WUS ini. Menurutnya tanggung jawab keuangan seharusnya bisa dikelola secara mandiri oleh Danantara sebagai holding BUMN yang memiliki kemampuan finansial kuat. Purbaya menyebut Danantara mampu mengelola dividen hingga 80 triliun rupiah per tahun, sehingga tak perlu lagi bergantung pada APBN. Namun ia mengaku belum diajak berdiskusi oleh manajemen Danantara terkait pengelolaan utang proyek ini. Saya nggak tahu, katanya itu kan WUS sudah dikelola oleh Nantara kan. Nantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil ambil semua gitu. Diketahui proyek kereta cepat mengalami pembengkakan biaya dari 6,07 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 7,27 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas utang berasal dari pinjaman China Development Bank, berbunga hingga 3,8% dan tenor 35 tahun. Dari Jakarta, jurnalis MTV melaporkan. Kita akan langsung bahas. Saya mau mendekat ke Pak Said sebelum nanti Pak Saud mungkin masuknya mengarahkan ke KPK saat ini lebih mudah begitu. Kali aja KPK saat ini masih butuh arahan dari Pak Saud begitu ya. Pak Said,
Apa kemudian yang bisa dibuka, istilahnya dosa-dosa WUSH ini yang hingga saat ini kita bicarakan yang merujuk pada dugaan markup? Apa yang bisa diinformasikan? Saya melihat nih pernyataan-pernyataan penanggung jawab proyek WUSH ini mulai berselancar. Sampai Jokowi pun sudah bicara. Nah, ini kita tiap hari dapat tugas meluruskan dia supaya jangan sampai pendapat mereka dia belok-belokkan. Nah, coba pertama itu sudah sering sekali dicampur adukan, ya terutama termul ini dicampur adukan antara pelayanan publik dengan proyek WUSH. Padahal itu sesuatu yang berbeda. Sampai dia tidak bisa membedakan infrastruktur itu pembagiannya seperti apa, dan dicampur adukan antara infrastruktur kan kita kenal infrastruktur dasar, infrastruktur publik dan infrastruktur komersil. Itu kan klasifikasi infrastruktur. Nah, dia membahas WUSH membandingkan dengan infrastruktur publik. Kadang-kadang membandingkan dengan infrastruktur dasar. Nah, infrastruktur dasar publik itu memang tidak pernah dikejar untung. Tapi yang komersil itu harus berdasarkan komersil. Jadi jangan membahas WUSH tapi dibandingkan dengan jalan. Nah, sama dengan dia juga membandingkan terus antara LRT, MRT sama WUSH. Padahal itu memang proyek yang dirancang lewat PSO. Dan kalau Jakarta, MRT itu disubsidi, ya wajar karena memang DKI yang mensubsidi. Tapi kalau WUSH yang disubsidi, masa orang Sulawesi mensubsidi membayar WUSH, orang Papua membayar WUSH. Kalau orang Jakarta kan dia pakai memang MRT, ya wajar duitnya Pemda yang dipakai. Ini repotnya karena kasihan publik dibelok-belokkan seperti itu terus. Nah, terus yang kedua, yang problem ini adalah dicoba sekarang. Coba kemarin mantan Presiden Jokowi menyatakan ini proyek investasi sosial. Ini pernyataan apa lagi gitu loh, pernyataan investasi sosial. Padahal sorry Pak Saud, emang keliru kalau Jokowi pada saat itu bilang bahwa tidak mengharap laba, tapi ini kedepannya bisa menguntungkan masyarakat. Investasi sosial tadi yang Anda sebutkan. Nah, kalau itu infrastruktur publik, jangan masuk ke komersil. Karena dari awal proyek ini dirancang sebagai infrastruktur komersil. Sama dengan Kertajati. Kertajati dengan bandara umpamanya di Papua yang tidak dikejar untung, ya berbeda perhitungannya. Dan jangan dicampur adukan. Nah, ini memang dirancang sebagai infrastruktur komersil. Nah, infrastruktur ke sosial itu ya mungkin kereta api Sulawesi yang mangkrak juga gitu kan. itu berbeda karena memang tidak pernah dihitung secara komersil kereta api Sulawesi itu yang tidak selesai juga sampai sekarang. Nah, ini dicampur adukan terus. Nah, dan Pak Jokowi tidak pernah menyatakan selama perencanaan WUSH ini sebagai investasi sosial. Jangan setelah gagal Anda belok. Bahwa ini sudah gagal sebagai infrastruktur komersil, Anda menyatakan investasi sosial. Gitu. Kegagalan itu sebenarnya sudah diprediksi dari awal atau belum? Atau kalau memang sudah diprediksi dari awal, mengapa ini terus berlanjut? Sampai sekarang beroperasi normal. Kita kan tahu Jokowi ini kan orang ngotot, apa maunya? Apa maunya selama ini? Mau bangun IKN, dia bangun IKN. Mau bangun Kertajati, dia bangun Kertajati. Mau bangun kereta api Sulawesi, bangun kereta api Sulawesi. Jadi ini sekadar proyek ambisi semata? Ambisi pribadi. Oke. Ambisi pribadi yang menerobos semua akal sehat. Ini kan kereta api cepatnya 4 loh pejabat yang diberhentikan gara-gara mengkritik. 1 Jonan diberhentikan. 2 Andrino Caniago, Menteri Bappenas, kan dia kritik juga walaupun dia mendukung IKN. Ya kan. Nah, ada 2 lagi pejabat yang 4 pejabat tinggi dipecat gara-gara menolak WUSH. Nah, sekarang yang menarik itu adalah Luhut, pendukung utama WUSH selama ini, langsung menyatakan proyek ini dari awal busuk. Ya kan? Jadi udah ya nggak apa-apa, mulai terbuka semua. Nah, artinya kalau ini nanti Pak Saud, kalau Pak Saud masih pimpinan KPK, panggil Luhut dong, ya kan? Karena dia udah tahu busuknya, pasti tahu dong siapa yang bikin busuk. Baik, saya tahan dulu Pak Said. Nah, kemudian Pak Saud, ketika 2014 hingga 2019 bahwa menurut Luhut itu adalah proyek busuk yang dia lanjutkan begitu. Bagaimana yang lalu diawasi oleh KPK terkait proyek pemerintah ini?
Ya memang pertanyaannya kenapa busuk? Siapa yang bikin busuk, gitu kan? Terus kemudian kalau kita lihat pembusukannya sejauh apa gitu ya, busuk itu juga tergantung apa mulai busuk, ada udah memang harus ditutup dan seterusnya. Tapi yang paling penting kan menurut saya gini loh, ketika kemudian proyek ini dimulai, hari pertama ide itu dijalankan, itu sebenarnya niat jahat itu sudah bisa dilihat sebenarnya. Walaupun ini akan jalan nanti ke depan sampai kemudian pernyataan kemarin di bulan ini gitu ya. Mulai dari hari pertama. Atau kita kalau mau agak ke depan sedikit, pada saat SBY mengeluarkan ide itu, terus kemudian JK melakukan penelitian selama 4 tahun lebih, itu pun nanti akan kita lihat apa yang ditemukan oleh mereka, apa yang bisa jalankan mereka, apa yang direkomendasikan mereka, itu yang tidak dijalankan. Kita nggak usah cerita soal 0,1% sampai ke 2% ya. Itu aja udah ada niat jahat itu. Jadi kalau Bung Said tadi bilang menyebut satu nama menteri, iya kan? Ya itu pernyataan yang sebenarnya harus diklarifikasi. Oleh sebab itu gini, ketika Anda sudah mulai melakukan suatu perbuatan peristiwa pidana, yang saya bilang tadi itu di niat jahatnya sudah mulai kelihatan, jangan lupa ya, bahwa niat jahat itu kan sebenarnya itu syaiton tuh. Niat jahat itu adalah setan, bisikan yang ada di kepala dia untuk melakukan sesuatu yang menyimpang, kemudian terjadi penyimpangan. Yaitu kerugian negara, ya kan? Nah itu yang disebut actus reus dan mens rea dan actus reus. Jadi kalau kita bicara urutan-urutannya, kemudian siapa yang bertanggung jawab? Perkiraan saya kan ada 10 orang yang harus dimintai pertanggungjawaban, ya kan? Mulai dari presidennya, terus kemudian Menko-nya, Luhutnya, siapa, semua yang dibawa. Karena kan dia dari awal tuh jabatannya paling banyak kan dia itu. Ada berapa itu Pak? 21. Dan infrastruktur sama investasi paling atas tuh. Dia harus tahu dia nggak bisa bilang busuk di tengah jalan. Dari awal sebenarnya udah bisa perkirakan karena dia harus bertanggung jawab. Dia investasi di tangan dia. Nah oleh sebab itu saya katakan kembali lagi, ini biarkan aja penyelidik yang bekerja. Kan mereka sudah bilang KPK sudah melakukan penyelidikan. Itu berarti itu 2 unsur. Itu sudah memenuhi. Tapi pernyataan itu muncul ketika kita sudah ramai-ramai di media begitu. Kemudian kenapa tidak langsung memanggil nama-nama yang tadi Pak Saud sebutkan? Ya sebenarnya gini, kalau penyelidikan itu nature-nya kan intelligence. Nanti kalau udah penyidikan baru terbuka-bukanya. Kalau penyelidikan itu tertutup-tutupnya. Ini kita akan menyebut nama ini kan masih dugaan semua. Termasuk 10 orang yang saya bilang itu dugaan itu kan. Karena kita juga tahu jabatan dia apa gitu. Kita jemput juga Jonan. Jonan juga dalam pikiran saya harus diminta juga supaya dia bisa menjelaskan kepada siapa dia berdebat. Karena kalau dia diam saja juga nggak boleh. Karena itu urusan dia sebenarnya. Kapan dia pernah berdebat? Ada nggak catatannya? Nanti penyelidik akan tanya nih. Iya kan, Agus Pambagio pernah dipanggil. Nanti ditanya juga, Mas Agus bener? Iya, aku sampai mau jatuh kan dia bilang gitu. Terkejut kenapa ini dilanjutkan. Itu kan suatu bukti-bukti yang menurut saya mens rea dan actus reus dalam peristiwa pidana itu ada di situ gitu. Jadi jangan ragu kalau memang kemudian kita berperan di situ, kemudian bikin statement-statement yang Pak Said bilang tadi. Ini kan sama kayak ijazah nih, ya kan? Menutupi kepalsuan, terus kepalsuan yang lain muncul. Jadi Anda kalau palsu aja, jangan bilang asli gitu. Nanti kita menutupin kepalsuan itu, kepalsuan yang lain akan muncul gitu. Statement bilang tadi perhitungan sosial, ya kan? Investasi sosial, ya kan? Itu ada juga di dalam perhitungannya JK, itu semua ada di situ gitu. Tapi kenapa kok kemudian lari proyek ini menjadi kemudian seperti yang kita lihat sekarang gitu Mas. Oke, kok kemudian kenapa KPK malah menunggu ada seseorang yang melapor? Bukankah KPK justru harusnya bisa bergerak tanpa laporan itu, Pak Saud? Ya, 2 minggu ke belakang kan kita masih tanda tanya. Tapi kemudian 2-3 hari ini kan mereka bikin statement. Ternyata mereka sudah mulai bekerja. Memang penyelidikan tuh biasanya diam-diam dulu, Mas. Selalu memang nature-nya begitu. Tapi mereka bekerja, tanya-tanya. Omongan Saud dicatat juga sama dia. Omongannya apa? Ya itu dicatat tuh. Itu semua bisa jadi kesaksian juga nanti, gitu kan? Jadi itu sudah biasa gitu. Tapi kemudian ini mulai agak naik gitu ya. Kemudian mantan presiden udah ngomong, KPK-nya juga main pingpong lagi gitu ya. Ya itu kita anggap sesuatu yang normal aja kalau menurut saya sih. Baik. Prof, kalau tadi Pak Saud mengatakan bahwa ya memang dari masanya SBY sudah melakukan kajian-kajian begitu yang selama 4 tahun. Sehingga ada 2 negara nih yang masyarakat tahu bahwa 4 tahun di Jepang begitu ya Pak Saud ya. Kemudian berpindah ke Cina yang notabene kajiannya
cukup singkat begitu. Apa kemudian yang masyarakat perlu tahu antara kajian yang 4 tahun ini dengan kajian yang 4 bulan ini, justru 4 bulan ini yang dipilih? Ada perbedaan waktu di sana dan apa yang kemudian bisa membuka hasil kajian itu dari 2 waktu yang berbeda itu? Zal, boleh ke topik pertama nggak? Ini pertanyaannya lain buat saya ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang 2 tadi, lanjut aja, laksanakan. Itu masalah hukum lah. Bang Saud tahu ya, selidik, audit khusus, selesai. Nah, saya datang ke sini sebagai akademisi, sebagai peneliti ya. Jadi saya mau sharing. Kalau ada masalah, kita harus tahu masalahnya apa. Nah, masalah kita apa sekarang? Masalah dugaan. Ya, selesaikan aja. Dilakukan gitu. Jadi ada masalah takut nggak bisa bayar. Ya mari, gimana caranya biar bisa bayar? Kan banyak restrukturisasi, silakan lah gitu ya. Nah, saya ngelihat memang isu ini kan sebetulnya kita lemah dalam tata kelola perencanaan infrastruktur, proses infrastruktur. Termasuk ini salah satunya ya. Kalau paling bagus tuh ya mungkin OECD gitu loh, European standar jelas gitu apa yang dikaji, ada komitenya, nggak bisa ada jendela-jendela apa, jendela-jendela mau lompat gitu. Nah, kita belum selevel itu gitu. Iya, kita belum selevel itu. Jadi ini kan sebetulnya persaingan. Bagaimana persaingan yang adil? Kalau tadi betul Mas Irzal mau nanya ya Cina segala. Persaingan yang adil. Kita kan bicara pasar ya. Pasar gitu, kita bicara pasar. Pak Said Didu ini orang ekonomi, tahu pasar. Dan saya mau sharing juga sama Pak Said Didu. Infrastruktur itu hanya ada 2 memang. Infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial. Tapi pengadaan infrastruktur, siapa sih yang mau? Tugas siapa? Ya tugas negara. Rumah sakit, persenjataan, kan itu investasi apa sih? Senjata, beli alat-alat, itu. Apa aja gitu ya. Jadi rumah sakit itu sosial, sekolah, kampus. Nah ini infrastruktur ekonomi ya, transportasi kebanyakan infrastruktur ekonomi kan gitu. Jadi tugas negara gitu. Artinya tugas negara apapun, kalau negara mau bangun, nah ini memang rencana mau bangun itu sudah ada lama. Kereta api cepat judulnya Jakarta, Surabaya ditaruhlah. Mungkin di Bappenas sebagai Blue Book ya, Pak Didu namanya kan, Blue Book gitu. Mereka kaji, jadi Indonesia ini buat perencanaan-perencanaan besar, itu yang buat orang lain gitu ya. Jabodebek, itu JICA, selalu gitu. Kita buat perencanaan aja numpang gitu ya, gimana gitu ya. Nah itu yang dilakukan oleh Jepang, udah lama, 2014. Saya di kampus, bahkan 2004 kita udah sering bahas ini. Jadi udah banyak, Perancis juga ngelihat jalur Jakarta-Bandung. Tapi ini kita bicara Jakarta-Surabaya. Jadi kesimpulan kajian Jepang ya, katakan 2015 itu. Memang kita mau nembak di pinggir laut terus, hajar sampai Cirebon gitu ya. Atau ngetem sambil lewat Bandung. Nah ada temuan seperti itu. Kalau lewat Bandung itu agak nendang dikit ya, 25%. Jadi mereka simpulin kalau mau ke Surabaya lewat Bandung. Nah entah kenapa tiba-tiba, ini kan kita udah bersanding dengan Jepang. Nah ini masuknya Cina ini, jadi fairness berkompetisi ini mulai kan, mau gimana diatur? Mungkin ada etika juga di sana. Kenapa tiba-tiba seperti itu? Itu pertanyaan pertama gitu. Nah itu akhirnya setahu saya, mungkin waktu itu kita belum ada Marves ya, belum ada ya, waktu itu belum ada. Jadi belum ada. Di hire lah, namanya konsultan BCG. Saya sendiri hadir waktu Cina disuruh presentasi Pak Didu, Bang Saud gitu. Jadi akhirnya saya lihat ini ngapain sih? Jadi nggak banyak dialog. Dia hanya memberikan 2-3 lembar isian, tolong isi. BCG. Minta isi. 2-3 lembar cuma. Iya, jadi saya pikir samalah sama yang Jepang dilakukan sebelum atau besoknya kan, sama. Udah itu tiba-tiba ya kita dengar aja menang Cina gitu ya. Oke. Tapi pun kita nggak tahu apakah rekomendasi BCG itu menang Cina, nggak pernah tahu, kita nggak pernah transparan. Berarti kalau Prof ada di situ, Prof sendiri harusnya tahu kenapa kemudian ada perubahan desain, terus kemudian ada masalah pembebasan lahan yang bermasalah dan sebagainya itu. Nggak dibahas detail, hanya sebentar. Dia hanya ngasih lembaran, tolong isi, nanti masukin lagi 2-3 hari. Nah, kalau tidak detail berarti kan ini ada ruang untuk masyarakat merasa curiga atas aktivitas ini. Mungkin Pak Saud atau Pak Didu, Pak Saud belum mungkin. Itu nanti bisa jadi bagian dari mensrea itu. Pertama,
konon katanya Jepang sendiri bikin 5.000 halaman gitu. Disandingkan dengan 3 halaman. Itu aja udah nggak ngerti saya gitu. Penyidik akan mikir. Ini indikasi dong, belum nuduh kan. Indikasi mereka akan nanti melihat itu di situ. Itu bagian dari mens rea dan actus reus itu. Baik, gitu. Kalau Prof sendiri ini tidak mengetahui perubahan-perubahan itu, berarti masyarakat wajar tidak menduga bahwa tidak transparannya perubahan itu menjadi celah KPK bisa mengusut dugaan markup ini, Pak Said? Tadi saya selalu kalau ada pemimpin yang menghindari bekerja sama dengan negara OECD, itu pasti ada mens rea. Diduga ada mens rea. Saya sependapat dengan itu, Pak. Karena OECD itu ketat. Ya, sangat ketat. Which is kita nggak bisa gabung sampai sekarang. Dan OECD kalau ketahuan korupsi di negara sana, sini juga kena. Tapi Cina tidak pernah mau bergabung dengan OECD, tidak pernah mau bergabung. Karena dia memang ada membuka ruang perselingkuhan lah. Nah, itu kita harus pahami itu. Nah, tadi saya bilang begini. Ini kan yang dilanggar sebenarnya. Pasti Prof paham betul bahwa semua perencanaan apalagi infrastruktur itu selalu diawali dengan perencanaan teknokratis, baru birokratis, baru politis. Itu selalu. Ini kan semua dilanggar. Semua proyek Jokowi dilanggar. Semua adalah keputusan pribadi paksa menjadi keputusan politik, keinginan pribadi dipaksa menjadi keputusan politik, baru disuruh birokrasi lewat menterinya membenarkan, baru disuruh dicari pembenaran lewat ilmuwan yang dipilih. Itu cara. Nah, kalau kita yang biasa bekerja dengan tatanan yang good governance yang bagus, maka pada saat sudah lompat tidak ada perencanaan teknokratis, tidak ada perencanaan birokratis, dan baru langsung politis, itu pasti kita mencurigai ada sesuatu yang menunggangi. Nah, yang dimaksud teknokratis itu hanya keluar laik apa tidak laik. Ya kan, Pak? Itu ini laik enggak ini? Nah, kayak umpamanya kereta api Jakarta Bandung yang 140 km, pasti kalau teknokratis saja itu pasti enggak laik karena terlalu pendek, ya kan, Pak? Tidak bicara layak. Baru masuk birokratis itu melihat layak enggak ini? Layak enggak? Nah, pasti masuk perencanaan politis ini acceptable enggak? Acceptable maksudnya pantaskah membangun kereta api cepat Jakarta Bandung sementara Papua sana menderita? Itu kan namanya perencanaan politis. Itulah yang Jonan selalu katakan ini nggak adil gitu. Itu politis. Nah, Jokowi hanya selalu politis saja. Apa keinginan pribadi? IKN lah. IKN ini keinginan pribadi, terus langsung diminta DPR bikin undang-undangnya. Itu politis, langsung disuruh. Kita nggak tahu siapa yang bikin studi kelayakan. Tahu menyatakan ini bagus, terus dilaksanakan. Nah, kereta api cepat sepertinya lebih ini lagi karena mencontek, terus ada keinginan, terus dijalankan. Nah, jadi sekarang yang berat kita ini sekarang menelusuri, untung ada Prof, ada Agus Pambagio, ada yang lain, menjaga jangan sampai sebenarnya alasan pembangunan dulu dibelokkan sekarang untuk pembenaran. Itu kan Pak Jokowi udah keluar nih. Ini investasi sosial, itu nggak pernah kata-kata itu keluar selama perencanaan. Kita masih ada jejak digitalnya semua lah. Nah, itu yang kita ini kan. Nah, tapi bagi KPK saya pikir ini udah tanda kalau orang sudah tidak konsisten, ini pasti kita udah curiga nih. Ada sesuatu di dalamnya, kira-kira begitu. Oke. Kalau saya kembali lagi ke Pak Saud, kalau menurut KPK lembaga itu sudah menyelidiki dugaan ini hingga saat ini. Kalau menurut Anda, masyarakat juga perlu tahu apakah ini waktu yang cukup lama, itu artinya bahwa KPK lamban dalam hal ini? Ya, memang mungkin persoalannya adalah tiga audit yang harus dilakukan ya. Pertama audit kinerjanya, baru audit keuangannya, baru audit secara hukum. Apa-apa yang dilanggar nih. Kan model pengadaannya juga kan dipertanyakan tuh. Nah, itu termasuk. Jadi mereka 3 hal ini mungkin mereka sangat hati-hati karena menyangkut high profile person, 10 orang yang kita sebut tadi, dugaannya 10 orang ya. Kita nggak analisis boleh salah, tapi biasanya sense kita nggak jauh-jauh lah gitu. Ya, Prof. Jadi maksud saya adalah ketika kemudian kita harus mengaudit secara hukum, secara kinerja
kinerja udah jelas ya kan. Apalagi kalau kita bicarakan audit yang kita sebut sebagai keuangannya gitu. Itu juga. Jadi tiga-tiganya ini kan bermasalah auditnya. Nah itu memerlukan waktu. Tapi saya pikir jangan sampai mereka nggak punya time frame. Oke, dia nggak nyebut ke publik. Tapi kalau bisa maintain publik ini, ya kan? Karena jangan lupa ini perintah Prabowo. Kejar sampai ke Antartika siapapun. Itu perintah buat KPK. Itu makanya dalam undang-undang itu barang siapa. Pasal 2, pasal 3 nih kerugian negara barang siapa. Itu nggak disebut barang siapa dalam kurung kecuali presiden dan menterinya, nggak ada itu, nggak ada pasal itu. Pasal itu ada menunjukkan barang siapa. Jadi KPK harus mengejar itu gitu. Oke, meskipun belum ditemukan dugaan markup itu, apakah KPK berhak untuk memanggil nama-nama yang tadi Pak Saud sebutkan diduga berdekatan dengan proyek ini begitu? Kalaupun tidak memanggil sampai saat ini, apakah ada dugaan jangan-jangan KPK ada yang ditakutin? Oh enggak. Ya memang keraguan kita kan sekarang KPK itu 9 nilainya udah rusak. Dulu sampai sana itu ada 9 nilai. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Apal gue itu. 9 nilai itu. Mereka jujur nggak? Mereka disiplin nggak? Mereka berani nggak? Ya kan? Mereka adil nggak? Jadi itu yang dipertanyakan sekarang. Kita pertanyakan KPK sekarang masih memegang nilai itu juga. Kalau dia nggak megang nilai itu sendiri, saya pikir ya dugaan kita ya takut gitu. Tapi itu nggak perlu menjadi alasan. Katakan undang-undangnya baru, dia bagian dari pemerintah, tapi nilai itu masih ada di sana dan penyidik-penyidiknya juga masih belum jauh berbeda juga. Saya pikir mereka mudah-mudahan bisa perform ke depan. Yang perlu kita tahu masyarakat adalah ke Prof nih ya. Prof, saya yakin Anda punya data. Kalau data itu di bawah hari ini boleh kita tampilkan. Mengapa pilihannya adalah Tegaluar? Terus kemudian kalau soal investasi sosial, realistisnya masyarakat sekarang butuh nggak sih? Bukan hanya sekedar kalau saya kemarin mencoba WUS ini cuman FOMO aja kalau anak-anak sekarang tuh nggak ada kepentingannya. Karena menurut saya untuk ke Bandung saja harus butuh waktu lagi ketimbang saya menggunakan PT Kereta Api yang Argo Parahyangan sudah langsung ke Bandung Kota begitu. Apa yang kemudian Prof bisa jelaskan terkait hal ini? Saya boleh share nggak ya? Saya nyiapin boleh, silakan. Mungkin boleh yang penting-penting aja. Ya. Mungkin yang langsung aja. Mungkin tadi saya senang dengan ada Pak Said Didu tadi cerita kita belum govern ya tentang planning. Yang kedua ini, ya. Ya, yang kedua. Ini pertanyaan, kenapa Tegaluar? Ya bisa. Coba lanjut dulu deh yang kedua. Satu lagi. Yang kedua silakan. ya. Next. Ya, mudah-mudahan nih kelihatan ya. Jadi kita memang belum ada governance yang seperti dibilang Pak Said Didu tadi. Jadi yang agak miss gitu ya. Ini kan sebetulnya tentunya lah ya dari atas itu proses namanya, siklus persiapan perencanaan. Tadi ada planning namanya atau ada master plan, itu udah ada semua. Bahwasanya kita mau membangun kereta api dari Jakarta Surabaya. Itu ada rencana induk perkeretaapian nasional namanya. Udah lama. Bahkan di situ ditargetkan 2029 harus jadi. Jadi itu ada satu rencana. Nah, ketika memang mulai ada kajian-kajian yang tadi kita bilang kajian Jepang kan gitu ya, yang notabene arahnya G2G kan gitu kan gitu. Jadi setelah yang krusial tuh kan pas tahapan kuning ya. Jadi ini penting ini biar sekalian. Jadi itu udah dilakukan, masing-masing melakukan appraisal kan gitu ya. Jadi yang di kuning ini gimana nih? Layak enggak tadi pertanyaannya, mau pakai delivery-nya seperti apa? Artinya banyak pertanyaan, kapan? Artinya perencanaan implementasi lah kira-kira gitu. Kira-kira bagaimana mau konsorsiumnya, bagaimana tandingnya, tadi dipilih BCG jadi wasit. Nah itu kan, ya kenapa seperti itu gitu ya. Jadi memang ruang yang garis merah ini memang agak hampa gitu loh. Ini pembelajaran yang harus kita ambil. Jadi yang dari bawah ini mestinya juga civil society. Nah ini kan kita hari ini kita di mana nih? Kita kan lihat kaca spion nih ya malam ini ya. Jadi kita pengen buat garis merah inilah walaupun udah terjadi. Tapi kita kan juga harus lihat kaca depan Pak Irsal ya. Jadi saya kesini sebetulnya bukan hanya bicara lihat spion. Banyak ini makanya masalahnya apa? Kita bisa selesaikan kalau ada masalah. Sepandang pertanyaannya, istilahnya perumusan masalahnya apa? Kalau tadi urusan temuan, kan hanya ada 2 temuan jadi barang itu kan? Ya lakukan aja, silakan diaudit.
Jadi jangan ragu gitu, Dok. Iya, artinya dilakukan aja gitu. Tapi kan kita harus lihat kaca depan juga dong. Karena memang kita mau ke Surabaya, mau mulai dari mana ya harus. Saya bilang sampai Lombok, Prof. Harus dimulai kan? Harus dimulai dari mana? Mau dari Surabaya apa mau dari Jakarta? Kalau dari Jakarta mau lewat Cirebon apa ke Bandung dulu? Itu udah dikaji gitu. Akhirnya memang saya sebentar menanggapi Pak Saud, kalau dari Jakarta Bandung aja utangnya triliunan, ratusan begitu ya. Bagaimana ke Surabaya bahkan ke Lombok? Boleh saya jawab langsung nggak? Tahun. Boleh langsung saya jawab ya. Jangan seumur hidup. Nggak apa-apa. Ini kan mumpung ada Pak Saididu, ada Bang Saud ya. Sebetulnya gini Bang. Jadi ada namanya sebutlah balance sheet lah. Ya, aku bukan orang akunting ya, tapi paham lah karena ini bisa masuk akal saja. Jadi balance sheet. Kalau secara ekonomi, secara sosial itu namanya benefit and cost. Jadi kita timbang-timbang, namanya ada benefit cost analysis. Jadi proyek-proyek yang memang dimiliki yang dimiliki publik atau pemerintah, itu harus ada kajian keekonomian namanya. Satu lagi balance sheet namanya financial, yang kita sebut dengan berapa uang masuk, berapa uang keluar, dan pajaknya juga dihitung. Nah, kita mau menempatkan ini kan dua-duanya dong. Jadi namanya tadi infrastruktur dasar, infrastruktur ekonomi atau infrastruktur sosial, itu memang ada spirit namanya itu ekonomi politik. Jadi memang pasti yang pertama itu lebih besar dari satu lah secara ekonomi. Dan ini lebih besar dari satu. Nah yang kedua memang tergantung gitu loh. Nah saya udah melihat, jadi pembangunan kereta api cepat di dunia, itu kita bagi dua aja ya. Tentunya ada rel sama sinyal dan lain-lain, itu namanya prasarana. Lalu ada yang beroda itu kendaraan namanya sarana. Jadi sebetulnya di mana-mana namanya prasarana kereta api itu namanya sangkos. Kalau sangkos itu 100% ditanggung negara. Tapi di beberapa negara misalnya kayak di Jepang gitu ya, lalu di Taiwan mereka juga membangun. Jadi porsi prasarana itulah yang diatur kira-kira. Nah ini kan prasarana disodorin ke swasta, ya terbenam lah dia. Pasti terbenam gitu. Tapi yang penting menurut saya ini kan ada Danantara kan, tiba-tiba di luar cerita kita ini tiba-tiba lahirlah Danantara. Saya pikir juga kembali ini kantong kanan kantong kiri, kita mau off balance sheet apa mau on balance sheet. Kalau tanggung jawab BUMN dulu ada PMN ya toh, sekarang dicoret, ya wajar-wajar dong. Ya, urusan badan usaha ya dengan Danantara, tapi urusan publik melekat gitu loh. Urusan publik melekat apa itu? Ya minimum lahan dong. Bangun jalan tol lahan dibayar negara. Minimum itu ada paling nggak 16 triliun. Membebaskan lahan dibayar dan dibayar masing-masing oleh Cina dan kita. Jadi itu sebetulnya uang yang harus dikembalikan, tapi belum ada payung untuk membangun karena konsepnya B2B. Jadi saya melihat sebetulnya untuk ke Surabaya, jangan cerita B2B lagi deh. Harusnya KPBU, udah ada payungnya kok. Jadi market ke selanjutnya, ini masih open market. Jadi maksudnya ke Lombok tadi bukan nggak visible juga bro. Masih open market, nggak mesti dengan asal Cina. Nggak transaksional gitu. Nggak mesti dengan Cina. Sistemnya masih B2B, kalau masyarakat awam taunya bahwa pembayaran hutang itu sebatas dari hasil penjualan tiket WUS ini sendiri, berarti ada yang salah dalam pengelolaan bisnis dari PT KAI. Apa itu nanti kita akan bahas, Prof. Tapi usai jeda berikut, Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Saya ingin luruskan dulu nih pendapat. Aku sih setujunya kalau WUSH itu dibayarnya hutangnya nggak pakai uang pajak sih, karena pertama itu inisiasinya kan dari konsorsiumnya BUMN ya, jadi mungkin yang mesti nanggung memang dari BUMN-nya. Kalaupun memang mesti ada tangannya pemerintah di situ, mungkin bisa lewat dari Danantara kali ya sebagai holdingnya BUMN. Bakal berdampak sih ke rakyat karena kan itu kan pakai uang rakyat ya, APBN itu kan ya. Tapi menurut saya mungkin kalau WUS-nya sendiri itu bisa dipakai buat seluruh kalangan masyarakat, mungkin itu menjadi ya kalau kata Pak Jokowi bilang itu social return on investment gitu kan, jadi balik lagi ke masyarakat.
Ya mungkin seperti itu. Tapi ya mungkin utangnya yang bikin jadi masalah ya. Saya sebenarnya kurang setuju ya, karena kita sendiri juga tahu ada banyak banget hal yang bisa dibenahi lah, pakai pajak, pakai APBN. Jadi kalau misalkan memang ada channel lain untuk membayar utang tersebut, kenapa nggak pakai channel lain yang tidak menghambat kesejahteraan rakyat? Yang pertama kita nggak setuju ya, saya sebagai masyarakat pasti tidak setuju dengan hal ini karena pembebanan APBN ini untuk membayar utang-utang WUS ini akan berimpact terhadap kenaikan pajak terutama, dan pastinya anggaran akan terserap banyak untuk membayar utang ke WUS. Sebelumnya saya tidak setuju dikarenakan APBN itu kan mengambil dari pajak, sementara kita sendiri sebagai masyarakat membayar pajak otomatis untuk keperluan atau kepentingan operasional yang dimana menguntungkan masyarakat sendiri. Apabila dibebankan untuk WUS itu tidak tepat. Anda kembali bersama kami di Merah Putih, masih bersama Pak Saud, Prof. dan juga Pak Said. Pak Said, ini mungkin tanggapan masyarakat ketika tadi di awal saya bertanya, lantas kemudian Pak Said, maksudnya siapa yang kemudian akan membayar utang ini? Negarakah, rakyatkah, atau BUMN? Apa yang kemudian bisa diluruskan dari tanggapan masyarakat ini? Ini kan awalnya bangga sekali mantan Presiden Jokowi menyatakan B2B, tanpa jaminan pemerintah. Ya kan, itu kan dibanggakan terus. Nah, dan saya lihat seluruh administrasi Kepres 107 2015 itu sudah jelas G, karena di situ pemerintah menugaskan kepada konsorsium BUMN untuk melaksanakan program. Artinya itu G. Iya, nggak perlu. Nah, itu G, bukan B. Jadi saya tidak pernah ketemu dokumen B2B, yang adalah G2B. Nah, dan kita harus tahu di negara manapun Cina selalu begitu, menjebak negara lain dengan G2B. Di sananya B, tapi G juga karena B-nya mereka itu BUMN. BUMN dan ya komisaris BUMN sana itu pengurus Partai Komunis gitu kan. Nah, jadi terus jadi ini memang G2B. Nah, sekarang ini kalau G, ada undang-undang BUMN, kita harus ingat ya, terbukanya ini kan karena Dirut Kereta Api yang mulai menyatakan kami berat nih, ya kan, di DPR. Nah, di Undang-Undang BUMN menyatakan apabila pemerintah menugaskan kepada BUMN dan tidak layak secara ekonomi, maka pemerintah harus mengganti seluruh biayanya ditambah margin yang layak. Itu undang-undang. Artinya pernyataan Pak Purbaya bahwa melemparkan ke keuntungan BUMN lain itu nggak cocok, kecuali itu kebijakan fiskal. Tapi bahwa karena pemerintah Joko Widodo menyatakan ini penugasan, artinya seluruh kerugian yang dialami kereta api harus diganti oleh pemerintah dan ditambah margin yang layak. Itu undang-undang. Nah, jadi bahwa rakyat sekarang protes kalau ditanggung apa, wajar. Tapi pemerintah harus berpikir, iya, Jokowi harus bertanggung jawab terhadap penugasan itu. Oke? Nah, itu belum muncul Perpres 93 2021 yang membentuk tim kereta api cepat yang ketuanya Luhut Binsar Panjaitan. Wakilnya Erick Thohir, kemudian Menteri Keuangan dan Menteri Budi Karya, Menteri Perhubungan. Nah, ini kan 2021 dan di situ sudah jelas penugasannya Presiden Jokowi, berapa PMN yang harus ditambahkan kepada BUMN. Nah, disitulah berpindah dari Wijaya Karya ke kereta api. Ini sebagai konsorsium. Nah, yang kedua, berapa cost of run kenaikannya? Bunganya berapa? Berapa harus tanggung jawab? Artinya, sejak 2015 sampai sekarang itu proyek pemerintah. Nah, jadi keinginan masyarakat bahwa ini harus ditanggung oleh kereta api, betul, bahkan bangkrut kereta api kalau suruh nanggung ini. Nah, atau naik tiket semua di mana-mana demi WUS, ya kan? Nah, kalau ditanggung APBN itu yang lain protes, maka memang menurut saya ada solusi sebenarnya kan. Ya tadi Prof nyatakan bahwa prasarana itu milik pemerintah. Satu-satunya jalur kereta api yang dibebankan ke kereta api adalah WUS. Relnya masih ditanggung oleh WUS.
Kalau itu dikeluarkan semua, karena semua rel seluruh Indonesia ini milik negara, kereta api hanya menyewa lewatnya gitu kan. Nah, kalau ini dipindahkan menjadi milik negara, maka keluar dong di neracanya kereta api. Maka ini menjadi layak. Ya kan Pak, karena hanya gerbong aja yang ini. Nah, tapi saya menyatakan ini boleh dilakukan, tapi audit dulu dong. Markup-nya apa segala diaudit dulu, diperiksa dulu, setelah bersih baru di restruct. Jadi restruct. Nah, Luhut bin Sarpanjaitan menyatakan mau merestruct. Malah mau menyatakan Cina mau merestruct kalau diperpanjang sampai ke Surabaya. Ini kan jebakan kepada Prabowo. Nah, kalau itu dilakukan berarti Prabowo mengakui bahwa semua yang dilakukan Jokowi adalah benar. Ya kan, Pak? Saya ini bekas Pimpro, tidak pernah namanya proyek itu kalau lanjutan lebih murah daripada yang sebelumnya. Nggak pernah. Kalau lebih murah berarti semua orang yang terlibat sebelumnya itu harus masuk penjara dulu, baru lebih murah. Nah, itu. Nah, jadi menurut saya kalau itu jebakannya Luhut tuh supaya diteruskan, masa Cina dapat lagi loh, ini kita sudah dirugikan sekian banyak, masa dapat lagi dari Surabaya, dari Bandung ke Surabaya. Nah, jadi saya menyatakan solusinya ada, tapi periksa dulu. Restruct oke, tapi periksa dulu. Restruct kembali tadi menyatakan istilah saya tuh adalah restruct terhadap kepemilikan sarana prasarana itu bisa. Karena kita juga, jangan juga, karena semakin lama ini tidak diselesaikan, semakin menderita penumpang kereta. Karena harga tiketnya harus naikkan demi menyelamatkan kereta api. Jadi ini harus menurut saya KPK percepat pemeriksaan supaya bersih. Setelah itu bersih, pemerintah duduk melakukan restruct terhadap kereta api cepat. Oke, baik. Pak Said mendesak bahwa harus ada audit begitu ya. Ini kan proyek bukan proyek mangkrak, tapi proyek sudah jadi begitu ya. Kemudian yang dipertanyakan adalah AHY juga ingin memaksa bahwa WUS ini melaju sampai Surabaya. Apakah proses audit itu harus sejalan atau harus dihentikan dulu rencana proyek perluasan area ke Surabaya? Kalau kita pakai instrumen-instrumen internasional, korupsinya harus diberesin dulu. Katakan ada 1000 persoalan nih. Korupsinya cuma 1, yang lain tuh banyak gitu. Bereskan yang korupsinya, jangan-jangan yang lain ini ngikut semua, ikut beres gitu. Jadi korupsinya dulu dibereskan. Itu Pak Said Didu udah menekankan. Karena itu adalah nilai yang sebenarnya di sana akan muncul etik, bisnis yang persaingan sehat. Itu urutannya nanti kan begitu. Ya kan, bahwa negaranya kompetitif, terus kemudian penegak hukumnya jalan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itu dulu yang dibereskan. Kalau keretanya sendiri itu sehari dari Bandung ke Jakarta itu cuma bayar 20 juta kok listriknya. Itu sama dengan rumah yang 1.500 watt itu, kilowatt rumah itu. Ya, itu cuma berapa ribu rumah gitu. Jadi artinya untuk dia jalan terus ngangkat penumpang supaya dia jalan terus masih bisa sebenarnya. Nah, cuman di hold dulu, kasih tahu sono. Ya apa nih, toke Cina nih. Cin, bentar Cin, gue tunda dulu ini bentar nih. Ini gue beresin dulu nih. Ya kan? Ya kan? Biarin dulu ya. Pasti dia bilang, oh ya. Pasti dia mau untung juga gitu. Jadi itu yang dimaksudkan tadi adalah soal premis-premis bisnisnya itu bisa di-adjust. Apalagi soal politik tadi segala macam itu. Tapi pemberantasan korupsinya Anda nggak boleh berhenti. Itu mutlak, itu harus. Kita tadi kan udah cerita OECD. Jangan-jangan kalau dibangun oleh TGP mungkin beda nih ya. Sama Shinkansen dia beda nih. Nggak terjadi nih kasus ini. Karena mereka value pemberantasan korupsi sangat berbeda gitu. Jadi orang-orang teknik lebih ngerti lah itu. Managing across border itu ngerti lah mereka. Oke. Pak Saud, kalau bukan di KPK, mungkin hopelessnya Anda sama juga dengan hopelessnya masyarakat begitu. Kalau nggak di KPK, di Kejagung, mungkin seberapa penting markup ini harus dibongkar? Iya, pertama kan tadi untuk check and balance tadi sudah ada tiga auditor yang melakukan ya. 2 dari luar, terus kemudian 2 dari dalam. Itu mereka bisa menjadi patokan bagi 3 penegak hukum. Apakah nanti di kejaksaan, apakah itu di kepolisian. Tetapi ini kan KPK sudah mulai. Nah, tinggal yang 2 ini nanti kejaksaan dan kepolisian membantu. Ada nggak data-data di sana yang bisa di-share untuk kemudian supaya mempercepat proses ini gitu. Jadi sekali lagi bahwa kalau memang kita pingin menyelesaikan case ini,
jangan lupa bahwa dari awal ini kan hitungannya itu kan tidak dilakukan dengan baik. Sementara orang yang kuliah di Lemhanas yang 9 bulan, kenapa mesti di Halim, dia mikir gitu. Terus kamu marah di situ, Mas Irsa? Nggak bisa, karena mereka pakai teorinya sendiri. Itulah kesalahan Jokowi selama ini, dia tidak pernah membangun dengan teori. Dia nggak mau baca itu teori itu. Teori itu kan di situ diskurs, di situ perdebatannya. Kenapa orang mesti di Halim? Kenapa Jepang tawarkan di Selipi, umpamanya gitu kan? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan teori ekonomi. Baru ya, akibatnya interkoneksi dipertanyakan, ya kan? Kenapa kita mesti harus ke Halim? Kenapa nggak mesti di Gari Gambir, umpamanya? Nah itu kan semua teori-teori yang harus dipakai. Nah itu menjadi hilang ketika Anda konflik of interest. Ketika Anda konflik of interest, itu yang lain-lain itu ketentuan, peraturan, 3 yang harus diaudit tadi itu nggak dihilangkan, nggak diperhitungkan. Itu yang paling sulit sebenarnya dalam ini dijawab korupsi. Nanti sama Prof. Terkait dengan kenapa di Halim. Selain juga dengan sarannya Pak Said Didu, bukan hanya sekedar naikin tiket WUS ini, tapi Halim ini apakah bisa digunakan untuk menambah pendapatan dari PT KAI sendiri? Buktinya di Halim ini kalau saya lihat sepenglihatan saya, memang belum ada bisnis yang cukup menjanjikan di area Halim atau di area stasiun lainnya yang dilewati oleh WUS ini. Kemudian apa yang bisa dijawab kenapa Halim? Terus kemudian apakah ada model bisnis lain yang harus dilakukan oleh PT KAI untuk menambah pendapatan? Ya, ini 2 poin sebetulnya. Yang pertama, filosofinya itu sebetulnya harus seamless. Namanya angkutannya harus seamless. Harus tidak putus ya. Jadi kenapa ke Halim, kenapa nggak berhenti di Bekasi atau LRT ada? Atau kenapa nggak ke Soekarno-Hatta? Dulu ada rencana kereta api bandara itu dari langsung dari Soekarno-Hatta ke mana ya, ke Manggarai atau kemana gitu, atau malah ke Halim juga. Tapi itu juga tidak dilanjut waktu itu, udah ada kajiannya. Jadi itu memang pertimbangan-pertimbangan teknis. Tapi firasat saya memang kan dipilih B2B ini memang maunya cepat kan gitu. Lalu yang kira-kira tidak mengejar target ya digunting, termasuk ide di Bandung, kenapa nggak di kota Bandung? Kenapa harus di Padalarang? Kenapa Gede Bagi? Kan ajak pertanyaan, akhirnya pakai feeder. Tadi saya dari rumah itu 4:30 loh. Ya, sampai stasiun Halim 2 jam. 2 jam. Kalau di atas kereta WUS-nya ya cuma 30 menit, 35 menit. Jadi lamanya di ujung-ujung gitu. Jadi persoalannya itu. Ini ada Pak Said Didu, ya ada Bang Saud. Dari tadi kita ngobrol. Kalau lihat spion, ya udah lanjut aja audit, nggak ada masalah. Nah ini saya mau ngisi sedikit melihat kaca depan nih, gitu ya, kaca depan. Nah cara ngelihatnya gini, coba kita posisikan, kita pada posisi Cina, Cina pada posisi kita. Paham nggak nih? Jadi kan hanya ada 4 faktor cuma nih, deal salaman ini bisa terjadi. Pertama, teknologi. Kedua, duit. SDM. Nah, bicara kereta api cepat, kita yang 3 ini minus. Yang kita miliki cuma pasar. Sekarang kita balik, kita punya duit, kita punya teknologi, kita punya SDM. Cina melarat lah, dalam arti kita mau bantu. Pak Said Didu, mau nggak bangun kereta api cepat di Cina? Iya, Cina ini kenapa mau dia bangun di sini kan? Nah, ini kan pertanyaan kita itu. Saya menduga ya, mereka udah bangun ratusan ribu kan? Kilometer. Pabriknya itu udah nggak berasap. Kita itu tenaga kerja kita paling nggak 7 juta atau 6 juta setahun. Kebutuhan job placement kan. Mereka itu bisa jadi minimum 7 kali, 8 kali lipat. Jadi mereka bicara 50 sampai mungkin 70 juta setahun harus nyiapin pekerjaan gitu. Ya daripada pabriknya tidak berasap, orang yang nggak ada pekerjaan, ya memang strategi dia harus jual gitu. Nah, itu menjadi ruwet kalau negara ini korupsi. Nah, itu persoalannya. Maksud saya gini, ya kan? Dealingnya itu jadi lemah. Kita punya market, ya mesti ada posisi tawar loh. Ya itu dia. Kenapa? Jadi kita mau gagah-gagahan doang punya ini. Apakah kita mau belajar teknologinya, curi? Ketika mereka juga melakukan hal yang sama kayak kita, nol. Dia undang semuanya gitu. Dia curi dalam tanda petik ya teknologinya. Dealingnya itu kita mau sampai level itu enggak.
Nah ini pertanyaannya, jadi goal setting kita apa gitu? Kita harus riset lagi dengan audit ini, kita harus riset betul kita dengan adanya Jakarta-Surabaya lepas dari mau lewat mana, nggak mesti lanjut. Mungkin Bandung berhenti di Cirebon aja, dari Soekarno-Hatta bisa jadi huruf Y gitu kan. Boleh-boleh aja kan, nggak ada masalah. Tapi goal setting kita apa gitu? Nah bahasan-bahasan kereta cepat dunia itu bahasanya itu adalah energy security. Alasannya tadi balance sheet, manfaat, dan cost, Bang. Jadi memang ada hitungannya gitu. Jadi memang positif gitu loh. Pertama itu dia 1/7 gitu, lebih hemat daripada pesawat. Ya walaupun buat kita kan listriknya mungkin, masih pakai batu bara kan listrik kita. Oke, keinginan atau kebutuhan kan itu. Jadi ya kita mau lihat berapa tahun. Jadi kita bicara 10 tahun, 20 tahun, apa bicara 100 tahun. Jadi kereta api cepat ini bicara 100 tahun. Apakah kita punya visi sejauh itu? Ya mari kita riset kalau memang betul mau. Jadi suatu saat pakai PLTN listriknya. Kita harus. Listriknya PLTN bukan batu bara lagi. Itu kita jauh riset, ke depan. Beresin dulu korupsinya, Prof. Ya haruslah. Oke, kalau tadi Prof sudah mengajak saya untuk komparasi sejumlah transportasi. Biarlah Pak Saud dan Pak Said ini lihat spion belakang begitu ya. Saya juga mau mengajak Prof untuk lihat kaca ke depan nih. Iya, betul. Prof ingat gak waktu 2016 ketika ditanya soal dampak ke depan, Prof menjawab ini akan menjadi straw effect, menyedot perekonomian Jakarta ke Bandung begitu ya. Ini efek di atas efek, kalau menurut saya, kalau salah tolong koreksi, bahwa akan ada efek kanibalisme itu. Kalau memang WUS ini berjalan, ada juga yang dimatikan. Dalam hal ini kereta api yang sudah ada jalurnya, sudah ada rutenya, Jakarta-Bandung, Jakarta-Surabaya, bahkan sekarang ada Jakarta-Banyuwangi di ujung Pulau Jawa begitu. Kalau memang nanti sampai Lombok terjadi, kata Pak Saud begitu ya. Ya, itu akan ada efek itu kan, Prof? Iya, mungkin bahasa negatifnya disebut kanibal, apapun namanya ya. Karena semua barang publik negara yang masuk kan gitu, menginvestasi. Tapi kalau kita hitung-hitung, kalau kita tidak membangun ini, kita hitung, itu kan tadi ada dampak boros, macet. Kalau sekarang hitungan kita kan macet, udah banyak itu istilahnya social cost-nya. Nah ini tadi bahasa Pak Jokowi itu harus diluruskan juga, Bang, memang. Ini kita bicara konteks ekonomi politik. Buat apa sih negara buat angkutan umum? Memang untuk membantu yang lemah, membantu yang ini. Ya udah bayar gitu. Tiketnya dibatasi biar murah. Itu memang ekonomi politik. Nah bahasa kereta api cepat ini ya relatif. Kalau saya bilang ya kita harus lihat balance sheet, manfaat dan cost itu gitu. Kalau kita bicara itu ya layak gitu loh. Tapi kalau bicara yang satu lagi, itu memang sang cost-nya kita mau kasih 0 sampai 100 itu berapa? Apakah 0, apakah 100, apa 50? Kereta api apa namanya? Misalnya MRT yang udah kita bangun, itu kan juga sama gitu. Bahkan ada pembagian dari pusat dan Pemda gitu kan. Ini juga bisa dong kalau kita mau lihat kaca depan. Kalau kita mau lihat kaca depan yang paling strategis menurut saya, rutenya itu harus dimatangkan dulu. Tadi udah pastilah kita harus audit khusus, apalah namanya itu, kita harus belajar. Karena kita harus punya semangat sampai Surabaya, cepat nggak cepat. Karena memang ini ya mengelevate kan. Artinya banyak tadi dampak-dampak impactnya yang besar. Kita mau hitung apa? Developmentnya, hemat energi, waktu, dan lain-lain. Artinya layak aja secara ekonomi, pasti layak gitu. Jadi intinya mari kita lihat kaca depan. Ya ini silakan kalau mau kita belajar. Tapi pertama itu ya pastikan rutenya gitu. Kalau bicara rute nanti akan kita bahas adalah gimana ruangnya kan, pembebasan lahan. Siapa yang mau bebasin lahan? Saya kira ya kita harus punya forum gubernur untuk menyicil. Kalau enggak harga lahan juga makin mahal gitu. Tapi itu juga kita harus buat aturan lahan itu ya ditanggung negara dong. Kalau jalan tol ya ditanggung, kenapa kereta api nggak ditanggung? Tapi banyak lagi hal-hal lain yang harus disiapkan kalau kita mau lihat kaca depan. Mudah-mudahan ya tiketnya juga dengan demikian ya karena dianggap sangkos berapa persen dari itu terserah dihitung aja mampu berapa gitu. Tapi Danantara standby kalau urusan operation adalah Danantara gitu. Oke, berarti apakah satu-satunya pilihan adalah pihak luar di luar PT KAI yang secara bisnis apapun yang akan dilakukan PT KAI tidak mampu untuk menutupi utang yang akan harus dibayar? Saya bilang begini, ini pelajaran sangat besar
terhadap kesalahan siklus perencanaan. Ini kan siklusnya kan sekarang keinginan pribadi dipolitikkan, baru dibirokrasikan, baru diteknokrasikan. Ini ingat ya, saya ini orang badak BPPT. Dulu namanya Pak Harto tuh perencanaan teknokratis tuh harus ada lewat Pak Habibie. Teknokratis. Apakah ini laik? Ya kan, saya tiap hari tuh memeriksa itu, ini laik, ini laik. Ini tuh MRT dulu tuh BPPT yang periksa. Semua teori berlaku di situ, ya, semua teori. Dan tuh. kita berantem, panggil teman-teman ITB, panggil itu berdebat habis. Nah, setelah laik, kita nggak bicara tentang anggaran. Baru masuk ke Bappenas membicarakan tentang birokrasinya. Kelayakannya, uangnya dari mana, tadi sangkosnya berapa, baru dibicarakan di situ. Setelah itu masuk ke Menko membahas tentang teknokratis dan birokratis. Setelah itu baru naik ke presiden politis. Nah, kalau itu dilakukan semua tidak akan terjadi seperti ini karena semua sudah beres dari bawah. Itu check and balance tuh jalan semua di situ, di proses itu. Ini akan menunggu nanti, percaya saya, kasus yang sama akan muncul di IKN. Kasus yang lain adalah jalan tol yang rugi terus, yang sudah membangkrutkan BUMN. Kemudian bandara-bandara yang banyak sekali, puluhan bandara yang seperti KUUS ini. Nah, ini akan terbuka semua. Jadi pembelajaran yang ini adalah normalkan kembali bangsa ini. Dalam apa namanya, ini nggak normal. Selama 10 tahun ini nggak normal betul-betul. Nggak normal betul-betul. Nah, ini yang harus dinormalkan semua. Nah, tadi itu kalau dinormalkan, boleh. Tapi normalkan betul semua. Jadi saya katakan tadi, tapi jangan menerobos. Jangan karena kesalahan ini kita menerobos aturan. Itu bisa, itu kan kebijakan kok. Seperti yang berikan Pak Purbaya. Saya nggak mau bayar. Itu suruh dan antara itu berbeda. Itu hanya menyatakan, aku udah kasih uang yang harusnya hakku, dividen itu, aku kasih kau bayar dong. Kan kira-kira begitu. Bukan menyatakan pemerintah nggak bertanggung jawab. Karena dia tahu persis bahwa ini bertanggung jawab. Nah, saya pikir Pak Presiden juga hati-hati mengeluarkan pernyataan ini. Karena kalau ini salah, bahwa ini dibebankan ke BUMN, maka dia menjadi masalah. Karena kalau saya di kereta api, oke Pak, aku tanggung semua, maka seluruh tiket ku naikkan untuk membayar ini. Maka rakyat yang kena. Nah, saya juga mau bahwa penumpang kereta api menjadi korban dari WUS. Saya juga tidak mau bahwa rakyat kampung saya di Sulawesi yang nggak pernah pakai WUS ikut membayar. Ya kan? Nah, sementara ada terjadi kesalahan. Jadi saya pikir begini, kita menyatakan inilah pelajaran yang sangat berarti bahwa jangan Anda berjalan tidak normal. Keinginan pribadi, dipolitikan, disuruh DPR ketok, DPR juga harus bertanggung karena ngetok aja dia. Ya kan Pak? Partai-partai politik habis itu baru disuruh menteknokrasikan. Kembalikan lagi lah ke normal, teknokratis. Saya pikir dulu senang loh kita bahas dulu ITB, bahas dulu ini, bahas dulu ini. Dulu kalau tidak ada namanya. Sekarang itu juga diminta dibahas, tapi kemudian itu hanya untuk flowery aja, untuk bunga-bunga saja. Profesor langsung main mata sama saya. jadi hanya flowery aja. Yang saya katakan perencanaan yang dimaksud adalah mengungkap kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kalau sekarang kan hanya mengini pembenaran. Baik, Pak, saya boleh nggak nih? Ini menarik nih. Didu ini suka nambah-nambahin PR KPK aja, orang WUS aja belum selesai, suruh lagi IKN, suruh lagi proyek jalan tol, suruh lagi mana begitu kan? Mereka digaji untuk itu, bro. Mereka digaji untuk, mereka harus kerja. Tapi masalahnya KPK ini aja belum menyentuh WUS begitu, karena Presiden sendiri sudah berbicara soal itu. Menjadi tekanan yang wajar nggak sih ketika memang Presiden sudah angkat bicara? Oh iyalah, dia kan pedang pemberantasan korupsi itu kan dia yang pegang gitu ya kan. Kan udah ngomong tiap hari gitu. Itu udah jelas dari sisi itu. Tapi kemudian lari tadi soal teknokrasi, terus bicara manajemen, bicara efisiensi, itu semua kan akan dikembalikan kepada secara teknokratik siapa yang harus bertanggung jawab di situ. Nah, makanya kembali lagi, saya nggak ngerti Pak Said itu pernah bikin statement Lemhanas sekarang Bappenas apa kerjanya sekarang? Ya itulah undang-undang nomor 17 2003 yang mengamputasi dan semua diambil alih oleh Menteri Keuangan.
Itulah terjadi, itulah menyebabkan mesra sekali antara Kementerian Keuangan dengan DPR. Orang-orang pinter loh di situ. Ya, makanya itu undang-undang itulah saya bilang kalau Pak Prabowo Presiden ini mendengarkan, rubah undang-undang itu kembali supaya ada yang mengontrol Bappenas. Check and balance-nya lagi. Ada yang mengontrol semua pekerjaan. Nah, dulu kan kita bersaing masuk lubuk aja, betapa kita presentasi di mana-mana. Ya. Sekarang ada yang penting lobby DPR. Lobby DPR, lobby Kementerian Keuangan, nggak ada lagi. Nah itu Pak. Oke, baik. Prof tadi mau menanggapi apa secara singkat saja sebelum kita break, silakan. Ini udah tutup belum kan? Belum. Masih panjang. Masih 2 jam. Karena kalau ngulitin sesuatu hal yang berbau korupsi, Pak Saud ini demennya gitu. Secara singkat sebelum kita break, silakan. Ya udahlah, saya pikir kalau bahas 10 tahun Jokowi, ya memang apa bahasanya kita sebut ya, apa istilahnya kalau dalam kurva itu agak di pinggir lah gitu ya, bukan di tengah. Tidak di dalam kurva dia. Tapi positif atau negatif gitu. Secara output yes kan gitu. Suka nggak suka, ya artinya dihajar gitu loh. Artinya itu dalam textbook disebut bias optimism gitu ya. Artinya mau lompat ke jurang, tapi resikonya, mitigasi resiko itu kurang disiapin. Di tengah jalan ya prosedur bila perlu dirubah. Karena memang tadi governance development planning kita ada kan. Kita punya undang-undang perencanaan, tapi ke detail pembangunan infrastruktur, urut-urut bagaimana, dan di kotak kuning tadi yang paling penting, lanjut enggak, pakai apa, uang dari mana, interaksi itu yang memang kita miss tuh kemarin. Jadi itu harus dirapikan gitu. Harus dirapikan. Kalau enggak kita akan mengulang. Jadi kita harus hargai juga keberanian Pak Jokowi. Saya sendiri melihat apa-apa agenda zaman Pak SBY itu kelihatannya memang dihajar habis oleh Pak Jokowi, walaupun tadi ada piring-piring kotor. Oke, mau kulitin lagi nggak? Tapi usah jeda berikut. Saya tahan dulu. Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali bersama kami di Merah Putih. Saya ke Pak Said. Pak Said, rasanya tadi Pak Said belum bicara soal tanggapan perluasan rute Jakarta-Surabaya memang saat ini sedang diurus oleh AHY begitu. Apa yang kemudian menjadi catatan Anda terkait hal ini? Silakan. Saya nanya sih, selama proses perencanaan normal, dimulai teknokratis, birokratis, baru politis, saya percaya orang Indonesia pintar-pintar kok. Pintar-pintar, tapi jangan sama sekali ada intervensi apapun. Yang paling perlu dijaga tuh pada saat teknokratis. Itu nggak boleh ada pejabat ikut di situ. Benar-benar itu orang-orang ilmiah. Dan saya puluhan tahun bersama Pak Habibie, kita nggak boleh diisolasi kita kalau supaya tidak boleh ada yang menyentuh mereka sehingga dia normal betul. Nah, kalau itu dilakukan kan begini, ini kan semua pilihan. Mau kereta api cepat boleh, mau enggak juga boleh. Itu kan pilihan. Nah, itu teknokratis yang merumuskan jalur mana apa segala. Nah, itu biarkan. Nah, dan saya berharap ini terjadi lagi. Nah, termasuk menurut saya menghidupkan kembali Bappenas supaya jangan perencanaan pembangunan nasional itu hanya di tangan Menteri Keuangan. Satu orang mimpi pun langsung bisa terjadi. Ketemu ketua komisi DPR udah selesai barang itu. Nah, ini harus dikembalikan semua. Saya nggak berharap Presiden Prabowo yang bapaknya bekas Menristek, ya kan Pak, yang benar-benar teknokratis, mertuanya pernah melaksanakan secara sangat sistematis tentang perencanaan pembangunan nasional, belajarlah dari bapak dan mertuanya dan itu dikawinkan untuk dilaksanakan. Jadi biar Bappenas punya gigi gitu Bang ya? Nah, supaya kita terjadi debat yang check and balance-nya, Pak. Nah, dulu tuh saya Pimpro lah 10 tahun. Kita tuh Pimpro itu ditandatangani 2 loh. Ketua Bappenas sama Menteri Keuangan. Sekarang hanya Dirjen Anggaran, Ketua Komisi DPR. Ya, itu gimana? Tidak ada pernah pembahasan apapun.
Nah, itu udah nggak bicara teknokratik. Nggak ada lagi. Money talk. Oke. Baru tadi saya jelas ini dikit. Tadi Prof menyatakan bahwa jalan tol ditanggung oleh negara, bukan. Ditalangin oleh negara. Ditalangin nanti dibayar oleh swasta. Jadi, nah ini juga kita harus telusuri karena jalan tol ini naik loh 3 kali lipat biayanya sejak Jokowi. Karena yang terjadi tidak pernah dilelang. Dan itu harus dilelang. Jadi menurut saya begini, saya pengalaman, udahlah normalkan kembali Indonesia. Setelah diterobos dengan ambisi-ambisi politis dan pribadi. Oke. Pak Said sebagai closing statement, di bawah pemerintahannya Prabowo Gibran begitu, jika itu memang bergulir, bagaimana kemudian dukungan para menteri? Kalau kita komparasi menteri pada saat itu, Jonan, yang menyatakan dengan gamblang bahwa menolak proyek ini kemudian diganti demi proyek ambisius Jokowi, apa kemudian menjadi catatan Anda untuk pemerintahan sekarang? Menteri Prabowo apakah akan ada seberani itu untuk menolak kebijakan yang nyatanya akan menghasilkan dugaan markup seperti saat ini? Saya malam ini menyatakan tambah lagi Purbaya. Jangan 1 Purbaya. Purbaya 1, 2, 3. Saya butuh 10 Purbaya. Purbaya di Menteri ATR BPN untuk menghadapi mafia tanah, pemagaran laut. Purbaya di Menteri SDM untuk menghadapi mafia tambang, mafia migas. Purbaya di Menteri KKP untuk menghadapi pagar laut dan surat Uang ada solusi. Purbaya jadi Menko-nya tadi itu aja yang tadi itu. Terus Purbaya ada di Menteri Kehutanan. Untuk mengungkap semua 6 juta hutan yang dilepaskan selama 10 tahun. Purbaya harus ada di Menteri PU untuk membongkar kenaikan tol semuanya. Kenapa Pak Said bisa meyakinkan bahwa Purbaya ini akan bagus di beberapa sektor untuk memang benar-benar membenahi? Saya begini aja, kalau orang ada pejabat yang sudah berani membuka kotak Pandora pendahulunya, itu saya lebih percaya daripada diam-diam. Tapi kita ingat, Pak Jokowi juga pernah di awal-awal tuh, waktu masih di dalam tuh Risa Ramli, Sudirman Said, Jonan, Susi, apa segala, oke. Tapi setelah kita bongkar, Papa minta saham, dipecat semua. Nah itulah titik beloknya itu. Nyata, berarti memang Pak Said punya jaminan terkait dengan Pak Purbaya. Bukan. Jangan pribadi loh ya. Gaya Purbaya yang berani membuka kotak Pandora dan menyatakan apa yang mau dituju. Itu. Menyambung closing statement dari Pak Said, Pak Saud apa yang bisa disampaikan? Ya, saya pikir kembali lagi pilihannya adalah kita mau hanya 3 poin di atas Nepal atau enggak gitu. Ya kan, Nepal kan 34 indeks persepsi korupsinya. Kita 37, hanya 3 poin aja. 3 step mundur kita satu kelas dengan Nepal. Presiden sudah jelas, kejar sampai kemanapun. 3 institusi ini harus bekerja. Silakan bantu, mereka punya data mungkin, di-share dan seterusnya. Sehingga kemudian kita bisa memastikan bahwa apa yang kita gunakan sebagaimana kalau kita dari Brussel ke Perancis pakai TGP begitu, ada orang kemudian dari Jepang pingin dari mana ke mana naik kereta ini. Nah, tidak dalam cerita ini kereta yang dikorup kemarin gue duduk di sini. Nggak enak kan dengarnya kayak gitu. Ya baik, terima kasih. Saya beda minta closing statement dari Prof. Harun. Prof. Harun sudah mempersiapkan puisi yang memang ini disiapkan untuk apa yang menjadi kesimpulan dari pembicaraan kita di Merah Putih kali ini. Silakan Prof. Prof. Harun. Dan disiapkan di atas sus tadi. Karena saya dari pintu rumah 5:30 sampai di Halim 6:30, 2 jam. Ya di keretanya 30 menit. Iya, di ujung-ujungnya. Oke. Tapi sebelum puisi saya mau closing dulu. Terima kasih Pak Said, terima kasih Pak Saud, terima kasih Pak Harun. Kita tunggu tajinya KPK. Cepat. Benar. Kita tunggu masa-masa 2014-2019 di bawah Pak Saud ini kembali lagi. Terima kasih dan terakhir ini untuk Anda di Merah Putih persembahan dari Prof. Harun. Silakan. Jalur berliku sang naga baja kereta api cepat, khusus untuk pemirsa TV Nusantara. Sebuah visi terpatri dari baja dan cahaya, menghubungkan Jakarta ke jantung Bandung, kini sudah nyata, bukan cuma cerita, tapi kebanggaan bangsa yang terus membangun. Mereka sebut gila, bayangan hantu anggaran,
Lalu datang perjuangan keringat tak kenal lelah. Naga baja beton tegak di tanah Nusantara, menjawab sinisme dengan karya nyata. Sebuah jalur berliku, klaim dan biaya bengkak. Kini dia melesat, bukti nyata yang mempesona. Keraguan sirna menjadi sorak di stasiun-stasiun, harapan baru bersua. Jalan berlapis emas atau beban fiskal belaka? Bayar lewat Danantara saja atau fiskal negara saja? Kebutuhan atau keinginan? Debat berliku di jalan bangsa yang tengah berdemokrasi. Sebelum melaju ke Surabaya nan jauh, mari kita sejenak menengok spion untuk belajar bersama. Evaluasi yang jujur, audit khusus tuntaskan. Bila ada 2 temuan, hajar. Agar setiap rupiah bermakna bagi negeri ini. Pengalaman membangun dan operasi harus jadi guru. Perbaiki governance, transparansi yang nyata, dengan belajar dari tikungan yang sudah terlampaui. Semoga langkah ke depan lebih mantap dan terukur. Sang visioner kini tak puas diri. Peta terbentang, mimpi membentang lagi. Ke Surabaya, terdengar pekik menggelegar. Langkah lebih jauh, siap jaya atau bahkan binasa. Berapa biayanya? Berapa pula nanti hutangnya? Yang pasti jalurnya lebih panjang, tikungannya akan lebih tajam, mimpi pun lebih besar. Tembok tinggi tetap menghalang, tapi jiwa bangsa harus dilalui baja ini. Dengan Cina lagi, atau negeri Sakura. Bila perlu buka juga bagi Eropa. Mau dicuri teknologinya atau sekedar dibeli lagi? Bagaimana strateginya? Inilah pertaruhan di zaman mobilitas yang bergerak cepat. Mau sekedar gagah-gagahan atau hemat impor dan subsidi BBM 1/5 dan mengurangi emisi karbonnya. Ini bukan kegilaan, tapi tangan berani teracung, pilihan bangsa yang menentukan arah. Mau jadi pohon kelapa, kencang ditiup angin, atau rumput saja tunduk di bawah. Demi mengukir kecerahan bangsa, melayani mobilitas kota padat Jawa 2045, Naga Baja meluncur membawa harapan. Lewat kereta api cepat Jawa, sejarah sedang kita tulis bersama. Penutup, bunga melati, bunga mawar, bersemi di taman nan indah, bangun negeri penuh liku dan debat, tapi hasilnya harus positif bagi anak cucu kita kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi ini rencana. Amin ya Rabbal Alamin.